Dalam bab 3 ini ada 3 materi. Yang pertama adalah hardware, yang kedua software, dan yang ketiga instalasi sistem operasi. Pada materi yang pertama ada hardware atau perangkat keras. Hardware ini mempunyai 4 komponen. Komponen yang pertama adalah komponen perangkat input. Perangkat input komputer berfungsi untuk memasukkan beberapa data dan memberikan beberapa perintah pada komputer untuk diproses lebih lanjut. Contoh perangkat input: 1. Mouse, 2. Keyboard, 3. Scanner. Dan komponen yang kedua adalah komponen perangkat output. Perangkat output berfungsi untuk mengkomunikasikan dan menyajikan hasil dari pengolahan data oleh sebuah sistem komputer dan diterima oleh pengguna. Contoh perangkat output adalah 1. Monitor, 2. Proyektor, dan printer. Yang ketiga adalah komponen perangkat proses. Perangkat proses adalah sebuah perintah yang dikerjakan komputer di mana operasi data, aritmatika, dan logika dari kumpulan berjalan. Contoh komponen perangkat proses yaitu CPU, RAM, dan VGA. Dan komponen yang keempat adalah komponen perangkat media penyimpanan. Komponen perangkat media penyimpanan ini berfungsi untuk menyimpan aplikasi bekas, data, dan lain-lain. Contoh media penyimpanan seperti optical drive, hard drive, flash disk. Hardware sendiri mempunyai fungsi antara lain: 1. Mengolah data atau informasi, 2. Menerima output, 3. Memberi output, 4. Menyimpan informasi maupun data. Selanjutnya materi yang kedua adalah software. Perangkat lunak atau bisa disebut dengan software adalah sebuah data pada sebuah sistem komputer yang disimpan secara digital, termasuk program komputer dari berbagai informasi yang dapat dibaca dan ditulis oleh komputer. Pada software ini mempunyai beberapa komponen. Yang pertama adalah sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengelola keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Contoh perangkat sistem operasi seperti Windows, Linux, dan MacOS. Komponen yang kedua pada password adalah aplikasi penjelajah internet. Berikut ini adalah beberapa aplikasi penjelajah internet yang bisa kita gunakan, antara lain Internet Explorer, Windows, Edge, Google Chrome, Safari, dan Mozilla Firefox. Dan komponen yang ketiga pada password adalah aplikasi persuratan. Aplikasi persuratan adalah aplikasi yang berfungsi untuk membantu kita mengirim pesan secara elektronik. Contoh aplikasi persuratan seperti Google, Gmail, Yahoo Mail, Outlook. Dan yang keempat adalah aplikasi pembaca multimedia. Aplikasi pembaca multimedia ini berfungsi untuk memutar berkas media seperti audio atau video. Contoh aplikasi pembaca multimedia seperti Vidante, Viasi, dan Media Flyer. Dan yang terakhir, pengolah multimedia. Berikut adalah beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk melakukan editing pada media, seperti gambar, suara, atau video. Contoh aplikasi pengolah multimedia seperti GIMP, Audacity, Power Director. Adapun fungsi software, yang pertama mengatur hardware yang ada pada komputer. Kedua, penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Yang ketiga, penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dan yang terakhir, sebagai kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Materi yang terakhir adalah instalasi sistem operasi. Adapun cara-caranya seperti booting, menggunakan DVD atau menentukan partisi hard drive, personalisasi, latihan pengetahuan.